Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Alhamdulillah ini ada kiriman servisan dari Henry Jakarta kawan. Jadi ini tadi sampai sekitar jam 10 pagi tadi kawan, sampai di tempat saya. Akan tetapi belum saya buka dikarenakan masih ada kerjaan. Jadi di sini saya akan coba untuk unboxingnya kawan. Jadi kita unboxing dulu. Oh ya, ini alamatnya tadi kawan, mudah-mudahan tampak. Henry Jakarta. Lalu di sini saya buka dulu. Ini saya lepas plastiknya. Lalu di sini ini alamat saya kawan, Albert Komputer, atas nama Anthony, Jalan Letnan Tukiran nomor 82, RT 11, Manak, Bengkulu Selatan. Dan ini untuk kode posnya. Dan ini nomor HP saya. Lalu saya lanjut membuka kantong ini. Ini kalau nggak salah di WhatsApp dia menghubungi saya. HP Samsung ini kawan. Jadi supaya lebih pasti lagi kita coba buka. Di sini cukup tebal dia membungkusnya kawan. Saya potong aja seperti itu. Saya potong aja seperti ini ya kawan. Kita ambil dari samping. Jadi ini saya potong. Dan dalamnya kosong ya kawan, nggak ada lagi. Dan surat-surat nggak ada lagi, bacaan cuman ya betul. Lalu di sini kita lihat Samsung A11 ini kawan, kalau di kotaknya, tapi kita lihat isinya. Wah, ini lebih ini kawan, sama ekspedisinya ini nggak bagus ekspedisinya. Waduh, nggak bisa didorong dia akhirnya kawan, karena posisinya kempot. Jadi ini saya angkat dulu untuk kotak ini seperti ini, karena dia terhalang. Waduh, cukup susah ini kawan. Ya betul, ditarik aja ini seharusnya. Ini nggak mau dia kawan. Wah, kacau itu kawan. Ada lemnya. Itu faktor ini saya robek aja kawan. Wah,
Dan baterainya sudah tidak layak lagi kawan, harus diganti. Di sini tidak ada lagi penampakan apapun kawan, hanya itu. Ya betul, nggak ada lagi. Ya betul, ini HP Samsung A11 A115F. Kita coba cek dulu ya kawan. Di sini saya keluarkan dulu slot SIM cardnya. Ini hanya plastik. Jadi kotor ya kawan. Saya congkel aja menggunakan tangan saya. Kita lihat dulu penampakan dalamnya seperti apa. Dan ini penampakannya kawan. Lalu saya coba angkat untuk mesinnya. Ini kita lepas dulu. Dan sidik jarinya kita lepas. Di sini saya mulai melepaskan kameranya. Lalu kita lihat lagi apakah masih ada baut. Ternyata masih ada kawan. Di sini masih ada baut. Kita lihat-lihat dulu kawan, karena dipaksakan nggak boleh ini kalau dicongkel. Makanya nggak ada lagi nih kawan. Ini belum, masih kokoh dia menempel. Oh, dari atas kawan. Dan bagian IC-nya sudah dikerjakan. Kameranya sudah saya kumpulkan. Di sini saya coba lihat dulu kawan. Mudah-mudahan belum direhot atau diapa-apakan. Nah, ternyata belum kawan diapa-apakan. Nampaknya masih terlihat kering. Ini saya tutup lagi. Dan saya akan coba jumper dulu di sini kawan, untuk melihat pergerakan ampernya. Jadi saya skip dulu untuk menjumper ini. Satukan menggunakan pinset. Jadi kawan-kawan lihat untuk di ampernya ya kawan, pergerakan di power supply. Nah, itu saya tekan tombol on off. Ampernya naik turun seperti itu kawan. Lalu saya lepas, dia langsung turun. Saya pasangkan lagi, dia naik turun. Saya lepas, dia langsung turun. Jadi HP ini kalau dilihat dari pergerakan ampere power supply, dia ada konslet ini kawan. Dan di sini saya lanjut mengecek di IC PMI 632502. Jadi di sini setelah saya cek ternyata tidak terdapat
Bukan tidak terdapat kawan, saya belum menemukan indikasi yang konslet. Oh iya, ini untuk suaranya saya dubbing kawan, karena video untuk multitester saya ternyata tidak bisa dibuka videonya, dan video wajah saya juga tidak bisa dibuka. Nanti saya jelaskan di akhir video kawan, kenapa tidak terbuka. Dan di sini saya cek ke blok IC lampu, ternyata tidak terdapat indikasi konslet. Ya betul, tidak terdapat indikasi konslet. Dan saya mohon maaf sekali lagi karena untuk multitesternya tidak bisa saya tampilkan karena video multitester saya tidak bisa terbuka. Lalu di sini saya lanjut membuka kaleng ini kawan. Dan videonya saya percepat kawan dengan kecepatan 8 kali, dan saya tambahkan plug, lalu saya congkel menggunakan pisau IC. Di sini saya menggunakan suhu 360 dan angin di 1,5. Lalu saya gunakan mata solderan untuk membantu mengangkat kaleng ini. Lalu di sini saya cek, ternyata tidak ada indikasi konsletnya kawan di sini. Lalu saya lanjut untuk mengangkat kaleng IC power. Dan setelah kaleng IC powernya terangkat, saya lanjut untuk mengeceknya. Ternyata di sini tidak terdapat atau saya tidak menemukan indikasi yang konslet. Jadi saya cek juga untuk ternyata masih bagus, untuk dinilainya masih terhubung kaki kiri dan kanannya. Dan setelah saya cek belum menemukan indikasi yang konslet, lalu di sini saya lanjut mengganti IC PMI 632 502 kawan. Di sini saya punya IC PMI 632 602. Jadi saya coba ganti dengan IC tipe itu kawan. Jadi di sini saya akan coba angkat dulu IC yang masih nempel di mesin ini. Di sini saya mulai pengangkatan dengan suhu 340, angin di 1,5 itu kawan. Jadi karena kakinya sudah dicetak ulang, jadi saya gunakan panas 340 karena itu ada bekas ACP, dan IC-nya sudah terangkat. Lalu saya lanjut membersihkannya menggunakan solder wick. Dan setelah saya bersihkan untuk di kaki-kakinya, saya lanjut untuk memasang IC penggantinya tadi kawan. Dan ini saya akan mulai proses pemasangannya kawan. Jadi saya presisikan dulu untuk di kaki-kakinya supaya pemasangannya sempurna. Dan setelah dirasa presisi, saya lanjut untuk memblowernya. Jadi di sini saya akan memblower dengan suhu 340 kawan. Jadi di sini saya mulai memblowernya, tapi saya blower sebentar dulu. Lalu saya tambahkan plug, dan saya tambahkan plug. Setelah saya tambahkan plug, saya akan lanjut untuk memblowernya lagi. Di sini saya akan fokus memblowernya dengan jarak dekat kawan. Jadi ini saya blower, dan apabila sudah dirasakan bisa digoyangkan, lalu kita lanjut untuk menggoyangkan IC ini kawan, supaya kaki-kakinya memang sudah menempel dengan sempurna. Ini saya goyangkan dan saya tekan tombol on off nya. Ternyata
tidak ada respon kawan, mesinnya ada pergerakan panas. Tapi di sini tidak ada gambarnya sama sekali. Apa mati lampu atau di sini saya coba sambungkan ke komputer kawan. Karena mesinnya ada penampakan kehidupan setelah saya tekan tombol on off, dia terasa panas. Wah, betul sekali kawan. Ini saya aktifkan dulu untuk perekam layar saya. Nah, itu kawan. Ini untuk The Page Manager saya sudah terbaca kalau HP ini terhubung. Kalau MTP itu berarti dia sudah sampai ke menu ini kawan. Akan tetapi dia ini blank. Sudah ada penampakan kehidupan. Kita lihat MTP-nya hilang itu kawan. Jadi MTP ini tadi hilang. Jadi saya pasangkan lagi. Dan dia sudah terkonek lagi. Dan kita lihat memang betul MTP USB sudah terbaca. Itu kalau MTP biasanya ini sudah sampai ke menu dia kawan. Jadi sudah sampai ke menu, akan tetapi HP ini blank hitam. Apa di IC lampu atau masih di IC PMI nya tadi, mungkin karena tidak cocok. Tapi di sini saya lihat ini ada perubahan, HP ini sudah menyala, sudah bisa hidup, dan itu hidupnya sampai ke menu ini kawan, MTP USB device. Lalu saya coba lalu di sini saya akan ini tadi IC-nya saya nggak punya untuk yang barunya kawan. Jadi saya cabut di Oppo A15 Oppo A5s kalau saya lihat mesinnya tadi. Jadi sama tipenya. Mudah-mudahan langsung jos dia kawan. Ini karena berhubung sudah malam, tidak saya cek-cek aja kawan. Mudah-mudahan berhasil itu kawan. Ini saya angkat untuk IC lampunya. Lalu di sini saya naikkan lagi kawan suhunya. Kuat dia. Ini tadi saya pakai 340, lalu saya ubah menjadi 360. Anginnya masih di 1. Mudah-mudahan nampak ya. Kok ini kawan. Sudah terangkat. Di sini saya ambilkan dulu. Ini tim IC-nya saya letak dulu di sini. Lalu saya ambil solder wick, saya potong. Di sini saya akan membersihkannya sedikit itu kawan. Terlampau banyak itu untuk yang di tengahnya. Jadi saya gunakan solder wick. Sebatas itu maksimal gambarnya. Lalu saya blower lagi. Di sini saya bersihkan dengan solder wick. Nah, kalau lebih tinggi untuk timah tengahnya susah masangnya nanti kawan. Di sini saya dubbing lagi kawan karena videonya nggak bisa dibuka.
Di sini akan saya solder dulu untuk kaki yang lebih tinggi. Akan saya samakan dulu menggunakan solderan. Lalu di sini saya lanjut memasangnya untuk IC penggantinya. Ini tadi saya ambil di Oppo A5s dan saya tambahkan plug. Lalu di sini saya mulai pembloweran. Di sini saya masih menggunakan suhu 360 dan IC ini atau timahnya cukup kuat kawan, karena timah bawaan. Jadi saya blowernya cukup lama ini kawan, karena timahnya masih keras. Dan nanti apabila sudah bisa kita goyangkan, dan itu sudah saya goyangkan dan kita, waduh, ini ternyata terlampau kuat saya mendorongnya. Lalu saya presisikan lagi dan saya sambil menekan-nekankannya kawan, dan itu sudah saya pasangkan, mudah-mudahan presisi. Lalu saya lanjut untuk mengeceknya lagi menggunakan dioda mode kawan. Di sini saya menemukan indikasi konslet untuk bagian LED-K-nya. Apakah memang LED-K ini jalur seperti ground? Jadi untuk di kapasitor atau bagian lain tidak terdapat indikasi konslet kecuali di LED K ini kawan. Ini jalur LED K. Oke kawan, ini keesokan harinya. Semalam saya hentikan dulu. Lalu saya pasangkan baterainya dan saya tekan tombol on off. HP sudah ada getarnya kawan. Akan tetapi di sini kalau untuk cahaya dia sudah keluar, karena setelah saya ganti IC AL65. Di sini kalau saya terawang untuk lampunya itu ada kawan, tapi dia masih blank. Ini saya lepas lagi dan saya tekan tombol on off supaya kawan-kawan jadi tahu untuk setelah saya ganti IC AL65 nya dia bisa menyala. Untuk di lampunya sudah bisa menyala dan itu mudah-mudahan kelihatan kawan. Mudah-mudahan nampak. Ini kalau bukan di video ya kawan, kalau saya lihat itu, nah, itu saya lepas baterainya. Mudah-mudahan bisa terlihat di videonya. Sebenarnya ini penyelesaian tak akhirnya saya sudah tahu itu penyakitnya kawan, dan ini sudah saya konfirmasikan juga sama yang punya HP. Jadi LCD nya sudah saya lemkan. Ini saya reka ulang dikarenakan file videonya nggak bisa dibuka ternyata kawan. Jadi saya bingung untuk menjelaskannya nanti. Di sini saya akan jelaskan di mana permasalahannya. Setelah saya ganti IC lampunya dengan tipe AL65, ternyata HP sudah bisa mengeluarkan cahaya kawan. Dan
Untuk PMI 632 ini saya putar dulu. PMI 632502. Sebelumnya itu saya ganti dengan tipe PMI 632602. Itu bisa pakai untuk di HP ini kawan, atau apabila menemukan IC PMI 632 di bawahnya 502, itu bisa kita pasangkan dengan tipe 602 kawan. Di sini saya lepas lagi dikarenakan semalam saya ini IC untuk bawaannya kawan, memang betul sudah bermasalah, tidak mau menyala. Dan setelah saya ganti IC PMI 632 ini, dia bisa menyala tetapi layarnya gelap dan tidak ada gambarnya. Lalu saya lanjut mengganti IC lampu ini dengan tipe AL65, dan dia sudah menyala untuk di lampunya, akan tetapi layar masih gelap. Dan ini sebenarnya sudah saya tes dan sudah sempat saya ganti dengan penggantinya. Di sini saya menemukan kapasitor ini kawan, penyebabnya dia masih blank, tidak ada gambar, akan tetapi lampunya ada. Ternyata kapasitor ini kawan. Semalam saya masih belum ketemu penyakitnya. Di sini saya putar lagi. Saya cek menggunakan dioda mode. Prop merahnya saya letak di kaleng dan prop hitamnya saya arahkan ke kapasitor ini kawan. Jadi kita sebenarnya harus melihat multitesternya, tidak bisa mendengarkan bunyi buzzernya. Jadi di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya letak di kapasitor ini. Nilainya 0,773 kawan. Jadi tidak ada indikasi untuk konslet, dan saya letak di atasnya. Nilainya 0,57. Nah, di sini saya putar lagi. Lalu saya coba pasangkan seperti ini. Dia terbaca 0,244. Di sini posisi prop merahnya di kaki sebelah kirinya dan prop hitamnya di kaki sebelah kanannya kawan. Jadi nilainya 0,244. Lalu saya lanjut membalik ke propnya. Jadi yang negatif saya arahkan ke sini dan yang positif saya arahkan ke kaki sebelah kanan. Nilainya 0,192, di bawah 0,200 itu indikasi konslet. Jadi kapasitor ini sebenarnya sudah konslet ini kawan. Tapi kalau kita cek menggunakan buzzer, dia belum bisa berbunyi dikarenakan nilainya masih belum, apa namanya itu, ini sudah, kalau ibarat tabung dia sudah bocor dia kawan. Nah seperti itu. Jadi kinerjanya tidak sempurna lagi.
Lalu saya lanjut akan coba angkat kapasitor ini. Di sini saya lanjut mengangkatnya. Saya panaskan blower saya dengan suhu 360 dan angin di 1,5. Saya lihat dulu blower saya, apabila sudah menggapai yang saya setel, saya arahkan ke kapasitor ini. Dan kapasitor ini sudah terlepas. Dan ini untuk penggantinya kawan. Lalu saya blower. Dan itu sudah terpasang. Lalu di sini kita dinginkan dulu. Sebelum kita hidupkan, kita cek juga lagi nanti. Jadi di sini kita bersihkan dulu kawan. Saya raba dulu. Dan saya bersihkan. Lalu kita lanjut mengetesnya lagi. Prop merah saya letak di kaleng dan prop hitam saya arahkan ke kaki yang sebelah kanan. Di sini terbaca 0,66 dan di kaki sebelahnya terbaca 0,3. Oh, ini mesinnya masih panas kawan. Jadi nilainya masih berubah 0,496. Lalu di sini saya satukan prop positif di kiri dan prop negatif saya letak di kanan. Di sini nilainya 1,3. Lalu saya balik. Di sini nilainya 0,6. Jadi tidak kecil lagi dia kawan. Kalau kapasitor yang satu itu tadi, saya ambilkan dulu. Kalau kapasitor ini tadi dia kecil nilainya. Ini kapasitornya tadi kawan. Jadi di sini saya akan lanjut mengetesnya lagi. Oh ya, itu sebenarnya kita harus lebih teliti lagi kawan, karena saya cek menggunakan Pramapik. Untuk nilai di soket, saya lepas dulu. Dia kan masih blank, tidak mengeluarkan gambar. Setelah saya cek kaki-kaki yang di konektor LCD, semuanya pada normal, nilainya sama seperti di Pramapik, akan tetapi tidak mengeluarkan gambar dia kawan. Dan saya cek menggunakan dioda mode, tidak ada yang berbunyi, baik itu resistor kapasitor ini juga
ya seperti saya contohkan tadi, nilainya cukup tidak bakal kita indikasikan ke konslet, tapi kita bolak-balik propnya ternyata dia konslet kawan. Jadi harus kita teliti lagi. Sampai di sini sebenarnya sudah tahu saya sudah bagus, karena ini video saya reka ulang dikarenakan video aslinya tadi nanti saya lihatkan filenya tidak bisa dibuka kawan. Ada sekitar 4 video tidak bisa dibuka, dan itu video pas pengecekan. Jadi saya bingung nanti mau menjelaskan apa yang telah saya lakukan kepada HP ini. Ini saya tekan tombol on off, HP sudah getar dan dia sudah menyala. Jadi permasalahannya ada di IC PMI 632 dan IC lampu, lalu di kapasitor itu kawan. Jadi di situ permasalahannya. Jadi di sini saya matikan dulu kawan. Saya mau langsung tes supaya yang punya HP tahu kalau HP ini sudah menyala. Dan jadi di sini saya skip dulu, saya mau, atau saya langsung aja kawan. Di sini saya pasangkan dulu kameranya kawan. Jadi saya langsung tunjukkan kalau HP ini sudah normal kepada yang punya HP ini, Pak Hendri. Jadi di sini saya pasang dulu untuk kameranya. Itu sinyal 4G sudah ada, akan tetapi di sini dikarenakan casingnya belum saya pasang, tapi ini belum saya baut ya kawan. Terus supaya enak saya pasangkan aja kawan, supaya jadi video ini sekalian ini nanti akan saya kirim balik. Jadi dia tahu nanti kalau HP ini sudah normal. Saya pasangkan slot SIM-nya. Jadi slot SIM-nya saya pasangkan, dan sinyalnya sudah ada itu kawan, 4G. Lalu di sini saya tes kameranya. Dan kameranya terbuka, yang depannya juga terbuka. Jadi semuanya sudah oke kawan. Dan saya lihatkan video yang oh ini tadi casingnya kawan. Jadi video saya ini banyak yang saya edit tadi kawan, karena ada yang nggak bisa dibuka. Maksud saya edit itu juga itu karena saya untuk mulai dari penggantian kapasitor dekat PMI tadi itu sebenarnya sudah saya lakukan, akan tetapi videonya nggak bisa dibuka kawan. Jadi saya lakukan lagi. Ini video yang tidak saya
tampilkan karena memang tidak bisa dibuka. Ini filenya videonya yang besar-besar itu kawan, video intinya semua. Pas pengecekan, jadi multi saya ini lempel di kamera ini untuk di multi saya, akan tapi dia tidak bisa dibuka. Jadi saya bingung, apa saya uploadkan apa enggak. Kalau enggak diuploadkan nanti enggak ada pembuktiannya, jadi ya saya uploadkan aja, tapi saya edit seperti ini kawan. Dan filenya besar-besar kawan, 1,8 giga satu video ini kawan, yang ini 1,3. jadi memang file panjangnya, video panjangnya yang hilang itu kawan. Rata-rata 1 lebih kawan. Ini 1,7 dia kawan. Memang itu yang hilang itu video yang panjang. Ya itulah kawan tutorial saya ini tadi, semoga bermanfaat dan tentunya selalu support channel saya. Dan kepada Pak Henry Jakarta, saya ucapkan terima kasih telah percaya dengan saya. Oke kawan, terima kasih.